Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita lanjutkan materi yang ke-78, yaitu surah Al-Baqarah ayat 115 sampai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan lillahi dari kata li dan Allahi. Li untuk atau kepunyaan, Allahi Allah. Al-masyriqu timur, dan al-maghribu barat. Fa maka, ainama di mana saja, tuwallu ini merupakan kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang dari kata walla yuwalli artinya menghadap atau berbalik dengan cepat. Nah, ketika diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw nun, jadi ini asalnya tuwalluna ya. Tapi karena ini merupakan ada fa di sini, maka nunnya dihilangkan jadi tuwallu. Nah, ketika diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw nun, maka pelakunya atau fa'il ya, pelaku dari yang menghadap ini adalah kalian. Jadi diperhatikan kalau ada fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw nun, maka pelakunya adalah kalian. Kalian menghadap ya. Karena asalnya yuwallu. Kalau yuwallu itu dia menghadap, tapi kalau tuwalluna kalian menghadap. Fa maka sama disitulah wajhu wajah Allahi Allah, inna sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Walillahil masyriq wal maghrib فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan milik Allah lah timur dan barat. Maka di mana saja kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Di dalam tafsir Al-Muyassar, di sana dijelaskan bahwa hanya milik Allah dua arah, yaitu arah tersebut, arah terbit matahari dan arah terbenam matahari, termasuk di antara keduanya. Dialah penguasa bumi seluruhnya. Ke arah manapun kalian menghadap dalam sholat dengan perintah dari Allah untuk kalian, maka kalian melakukannya demi mencari wajah Allah. Kalian tidak keluar dari ketaatan dan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah adalah pemilik rahmat yang luas kepada hamba-hambanya. Maha mengetahui perbuatan mereka. Tiada sesuatu pun yang samar baginya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini juga dijelaskan bahwa makna ayat ini wallahu a'lam merupakan penghibur bagi Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah diusir dari Mekah dan berpisah meninggalkan Masjidil Haram yang dicintai mereka dan tempat sholat mereka. Pada mulanya Rasulullah SAW sholat di Mekah menghadap ke arah Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau.
Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau masih menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpaling ke arah Ka'bah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah." Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Jadi para peserta belajar terjemah Al-Quran, ayat ini berkenaan dengan perubahan arah kiblat dalam menghadap untuk sholat, menghadap Allah. Jadi asalnya adalah Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau, jadi tetap menghadap Ka'bah sampai beliau pindah ke hijrah ke Madinah. Nah, sekitar 16 atau 17 bulan setelah itu, maka perintah Allah memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, syariat ini kita lakukan sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Dan qalu, mereka berkata, ittakhadha ini artinya adalah mengambil atau mempunyai. Allahu Allah, waladan anak. Subhana maha suci, hu dia, bal bahkan, la bagi, hu nya, atau la itu kepunyaan, hu nya, ma apa-apa atau apa saja atau apa yang, fi di dalam, as-samawati langit, wa dan al-ardi bumi, kullun semuanya atau masing-masing, la kepada, hu nya, qanituna mereka tunduk. Nah, qanituna ini artinya adalah orang-orang yang tunduk. Nah, ketika diakhiri dengan waw nun, ini menunjukkan yang tunduk itu orangnya banyak ya. Sehingga dikatakan, diterjemahkan mereka tunduk. Tapi kalau satu orang yang tunduk itu tidak ada waw nun, tapi langsung qanitun ya. Jadi makanya hati-hati dalam baca Al-Quran, panjang pendeknya diperhatikan. Jadi kalau dikatakan qanitun berarti satu orang yang tunduk. Tapi kalau qanitun mereka tunduk atau orang-orang yang tunduk. Jadi yang tunduk itu orangnya banyak ya. Yang taat, qanitun itu taat atau tunduk. Tayyib. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang kafir seperti Nasrani atau Yahudi ya, dan orang-orang yang serupa mereka. Apa perkataan mereka? Ittakhadallahu walada. Allah itu mempunyai anak ya, atau Allah mengambil anak. Kemudian dengan Allah dijawab, subhanah, maha suci dia. Bukan begitu, bahkan miliknya apa yang ada di langit dan yang di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin berkata, Allah mengangkat anak untuk dirinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dirinya dari perkataan batil ini, karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya dan hambanya. Mereka semuanya tunduk kepadanya dan patuh di bawah kekuasaannya. Demikianlah, dan inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita hafalkan dan kita ulang-ulang. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.